Samsudin itu kalau menurut saya itu bukan dukun. Nggak ada pengakuan dia dukun gitu loh. Kalau seandainya dia ngobatin, ada berdoa, dia berdoa menggunakan ayat-ayat, menggunakan al-hikmah. Dan itu kitabnya juga ada gitu. Kadang-kadang ini kitab tentang al-hikmah ini juga wah. Ini banyak sekali orang yang mulai sudah menistakan deh. Makanya wis angel. Aku mau ngejelasinnya bingung. Jadi semua dibentur-benturin dengan agama. Samsudin itu nanti saya ngomong begini dianggap bela Samsudin. Aku tuh nggak pernah denger kalau Samsudin itu dukun, nggak. Yang saya tahu adalah dia praktisi, kreator, bikin film, settingan, untuk menggait dia punya pengobatan non medis supaya dia viral, dia terkenal, banyak pasien, mendatangkan pasien kan medianya pakai YouTube, dia bikin film-film settingan biar terkenal. Ketika udah terkenal dia akhirnya dia punya usaha terapi katakanlah, terus kayak pengobatan non medis, itu aja kok. Tapi ini akan dibentur-benturkan, semuanya akan dianggap ini menjual agama, ini bawa agama. Logika aku tuh sampai lah terus kalau seandainya dalam pengobatan dia nggak pakai bismillah, dia nggak bersahadat, dia nggak bersolawat, dia nggak pakai amalan-amalan asmaul husna contohnya, atau doa-doa al-hikmah yang dia gunakan, terus pakainya apa? Jadi dia itu mau menggiring netizen itu sekarang harus dicekok itu, seolah-olah ketika ada orang yang menggunakan itu disebut adalah mereka ini adalah menjual agama, akhirnya dibentur-benturkan. Wih ini ngeri loh bro, tak kasih tahu. Ini dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Wahabi itu paling temen suka. Kultur pengobatan kuno lama semuanya itu harus habis, harus hilang karena tidak sesuai dengan di zaman. Gitulah. Ngeri. Bakal dibenturkan Ustadz Dery Sulaiman Wahabi ini. Oh iya. Itu orang-orang Wahabi. Wes toh. Aku kadang-kadang ngomong itu sampai susah. Kenapa? Ketika saya ngomong bijak, dianggap saya membela Samsudin. Padahal ya ngomong bolak-balik. Saya tidak suka penipuannya Samsudin, tetapi harus ada yang membuktikan gitu loh. Ngomong bolak-balik, tapi jenenge wong pencot ki wonge pekok-pekok, gak waras gitu loh. Orang dunia pencot yang waras akan menjadi gak waras. Saya kasih tahu. Karena rata-rata orang yang ada di dalam dunia pencot, netizen dunia pencot rata-rata adalah mereka orang-orang yang datang ke dukun gagal. Mereka bekas-bekas orang-orang yang murtad yang meyakini dukun saat itu, gagal dia sakit hati, ketemu sama praktisi-praktisi bongkar-bongkar dukun itu, dia merasa, wah ini ada seorang pahlawan. Ngeri loh bro, tak kasih tahu. Beda sama kita-kita yang nggak pernah percaya dengan yang namanya dukun-dukun santet. Dukun puter giling, pelet dan lain sebagainya. Ya kita santai-santai aja. Kita nggak pernah kok menyekutukan Allah. Kita nggak pernah kok minta tolong sama dukun percintaan, dukun santet. Nggak pernah orang-orang kayak begitu kita. Tapi kita jangan pukul rata. Bahwa semua dukun itu kalau nggak cabul nipu itu yang salah. Ini harus diluruskan. Anda menyakiti perasaan banyak orang. Nih ya, poinnya adalah saudara-saudaraku, saat ini kita sedang dibentur-benturkan. Ya. Jadi mereka pengobatan yang non medis ketika menggunakan ayat-ayat, menggunakan doa, menggunakan apapun itu yang ada Arab-Arabnya, ada ngaji-ngajinya, ada yang ada di dalam kitab, semuanya akan dibentur-benturkan bahwa kamu adalah penjual agama. Miris, dan itu nggak ada yang bongkar. Netizen semua itu akan mengarah ke sana, ke doktrin kebencian itu. Oh dia jual agama gitu. Saya ingin lah secara logika, kalau seandainya Samsudin ngobatin orang, entah itu mijet atau entah itu dia lagi ruqyah, kalau dia nggak menggunakan doa-doa itu terus menggunakan apa? Bim, sholat bim, abrak, gedabrak begitu. Ya ini yang dimaksud oleh orang-orang Wahabi. Makanya ketika mereka masih mengimani Allah, meyakini lafaz-lafaz Allah itu juga baik, untuk doa-doa itu baik, sesuai dengan arahan, ada kitabnya, ada nasnya, ada nasabnya. Ya. Ketika itu digunakan, Anda akan dibentur-benturkan menjual agama. Wes, pokoknya keimanan dan keyakinan Anda lama-lama ludes. Assalamualaikum, bener. Bapak saya operasi mata ke rumah sakit
bukannya sembuh tambah parah. Saya kalau sakit ke rumah sakit swasta nggak cocok. Kalau ke Pak Mantri langsung sembuh. Ada yang seperti itu. Tidak ada yang namanya pengobatan itu menjamin kesembuhan karena semuanya itu Allah. Apa kalau kamu sudah operasi, habis ratusan juta di rumah sakit, terus dijamin nggak sembuh gitu, terus nggak mati gitu? Di rumah sakit banyak yang mati. Lalu yang bertanggung jawab siapa? Apakah Anda menuntut? Kan ya tidak begitu. Sama halnya seperti non medis. Non medis ini dia punya keyakinan. Dia mempelajari buku-buku tabib katakanlah. Dalam Islam ada seperti Al-Hikmah. Dan kitabnya pun ada. Kitab-kitabnya ada beberapa kitab. 3 kitab atau berapa itu. Yang saya pernah baca itu. Saya pelajari sekilas karena saya bukan orang hikmah ya. Saya pelajari. Ada kitabnya. Ketika itu diterapkan. Doa-doa itu diterapkan. Kan menginginkan apa sih? Sesuatu dari Allah. Doa-doa itu dilantunkan. Disampaikan, minta kesembuhan. Memohon sama Allah. Meminta keselamatan sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Lalu ketika itu diberikan kesembuhan itu bukan urusan manusia, itu urusannya Gusti Allah. Nah, jadi ludes. Saat ini Jawa itu sedang diserang. Islam sedang dibentur-benturkan. Pecah. Ludes keyakinan kita. Tidak percaya, ya dibuktikan saja. Wong saya itu wong netral kok. Saya kiai ya bukan, loh kan? Saya dukun ya bukan. Saya praktisi ya bukan. Saya hanya menggunakan logika. Dan ini saya terapkan karena kita pernah belajar ngaji. Ya. Pencot itu kemarin sudah mau mati. Sudah bubar itu pencot. Gara-gara ini jadi pencot ini semangat semua, kurang ajar. Itu pencot itu dunia-dunia gibah, wis toh. Aku nggak ngada-ngada loh. Apa yang saya sampaikan itu betul apa adanya. Bahwa Islam saat ini sedang dipecah belah. Di kotak-kotak. Budaya, kultur, adat istiadat semuanya akan diserang. Dan di belakang itu semuanya yang memberikan doktrin keagamaan adalah orang-orang Wahabi. Sekarang tidak sedikit orang-orang yang mengakunya agamanya Muslim. Sekarang pada ngegas. Nggak percaya ketika orang berdoa. Nggak percaya yang namanya gaib. Nggak percaya yang namanya sihir. Nggak percaya. Wis pokoknya semua itu kan tidak dikehendaki sama orang-orang Wahabi. Yang boleh mengamalkan itu cuman orang-orang Wahabi saja. Nanti. Rungokno, wis toh. Real sekarang saya melihat miris, cuman saya mau frontal juga lah. Udah males saya. Kita berpikir, loh kok aneh ya? Ada pengobatan non medis. Dia melantunkan doa-doa sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Segala sesuatunya dengan doa, dengan basmalah, dengan sholawat, dengan amalan-amalan yang dipelajari dalam Al-Hikmah. Bahwa ini orang menjual agama. Ini orang berkedok agama. Hebat. Anda bisa menghakimi seperti itu. Keren, bener. Saya itu sampai, wih. Ketika saya ngomong kayak begini, dianggap saya bela Samsudin. Goblok nggak? Goblok. Yakin semua nanti orang-orang kota yang tadinya orang pinter jadi goblok. Orang-orang kuliah, orang-orang akademisi yang masuk di dunia pencot bukan tambah pinter, tambah goblok. Delokno. Oh itu dunia gibah. Orang-orang lama sudah kenal lah ya, orang-orang spiritual sudah tahu lah ya. Dunia pencot sudah tahu lah ya. Dan sekarang, ya sebagian sudah menyuarakan sih orang-orang spiritual karena kemarin saya kritik. Sekarang orang-orang pengobatan non medis, orang-orang spiritual dari Kalimantan, dari mana-mana sekarang sudah mulai bangkit. Bangkit. Keyakinan Anda itu didobol-dobolin sama pencot. Para spiritual di seluruh Nusantara. Anda itu sudah ditabuk tai. Dikencingi sama si setan merah. Saya kasih tahu.
Anda pada takut kan? Tahu, Anda takut karena Anda takut digangguin kan? Tahu saya. Tahu. Takut Anda dimintain pembuktian kan? Tahu saya. Spiritual yang ada di Indonesia. Anda takut kan? Ketika dimintain pembuktian, ada goib, ada jin, ada setan, begitu kan? Tahu saya. Ada makanya pada diem, pada silent. Ada takut dibully kan? Tahu saya. Tahu, makanya ada pada diem. Nanti lama-lama orang minta doa, minta air didoain sama Mbak Yai. Nanti lama-kelamaan sudah nggak ada orang yang percaya lagi. Nanti Mbak Yai ngedoain orang sakit, sudah nggak ada yang percaya. Kenapa? Ludes keimananmu dan keyakinanmu. Pencot itu pinter, dunia pencot itu pinter. Kepintaran dunia pencot itu adalah yang pertama, agar terlihat mulia, dia mengatasnamakan edukasi. Padahal tujuannya adalah untuk maling subscribe, untuk nyari viewer. Tuh. Ini saya bongkar ya. Ini dunia pencot. Kasarnya begini deh. Dunia pencotnya dunia medsos ya. Kalau Samsudin itu punya karya. Karyanya adalah bikin konten dobel-dobelan, settingan. Dia masih berkarya itu, masih berkarya, dia bikin konten, dia dimakan nyamuk, digigit nyamuk, jalan ke sana kemari pakai bensin, capek bikin skenario, bikin judul. Tapi dunia pencot, dia cukup di handphone sama keluar-keluar. Gibah sana, gibah sini. Wes itu karyanya. Ya. Jadi mengatasnamakan edukasi supaya terlihat mulia. Itu dunia pencot. Yang kedua, dunia pencot ini dibackingi oleh orang-orang Wahabi yang paling membenci yang namanya kultur budaya yang ada di Nusantara. Kenapa? Agar terlihat mulia, semua pada akhirnya akan disyar'ikan. Ketika orang udah berbicara disyar'ikan, itu kan mulia sekali. Tujuan yang sangat mulia sekali. Karena ini semua atas nama perintah Allah, seolah-olah seperti itu. Ini mulia. Ketika orang awam melihat itu, wah ya pasti akan mendukung. Mendukung. Betul nggak? Mendukung nggak? Mendukung. Ya, iya. Ada yang bagian-bagian pencot itu seperti itu. Sama dengan orang-orang yang teroris dan radikalis. Orang-orang, contoh ya, orang-orang HTI dulu ya sebelum dibubarin. Itu sama. Anda lebih percaya dengan Undang-Undang Dasar 1945 apa lebih percaya dengan Al-Quran? Ketika orang awam dibenturkan dengan ucapan seperti itu, mereka akan menganggap bahwa Undang-Undang 45 itu adalah kufur, bid'ah, togut negara ini. Kenapa? Dia dibenturkan dengan Al-Quran. Orang santri nggak bisa. Orang-orang yang bukan santri pasti akan kedoktrin. Makanya banyak orang-orang artis yang hijrah itu masuk kekuasaannya orang-orang HTI, orang-orang Wahabi. Lah Wahabi itu apa? Wahabi itu adalah embrio. Embrionya terorisme itu adalah orang-orang Wahabi. Menjajah adat kultur budaya yang ada di Nusantara itu adalah orang-orang Wahabi. Itu dunia pencot. Ya. Mereka pinter. Saat ini yang saya rasakan adalah siapapun itu yang membela, ini nggak berbicara Samsudin lagi. Apapun itu ketika pengobatan non medis nih, hati-hati ketika menggunakan Bismillahirrahmanirrahim atau pakai sholawatan atau apa. Ini akan dicap dan dibentur-benturkan sebagai penjual agama, berkedok agama, dukun berkedok agama. Anda akan dicap sebagai dukun. Anda akan dicap sebagai gelarmu itu sebagai dukun. Katakanlah seandainya masnya ini orang biasa-biasa aja di kampung. Beliau ini tukang pejet ngobatin. Ya. Lah setiap dia ngobatin itu pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dan dia amalan-amalan dia digunakan. Pakai doa-doanya habis itu dia ngurut.
Ketika ini ketemu sama orang-orang seperti mereka, karena ini tidak syar'i gitu loh. Tidak terlihat syar'i, potongannya biasa-biasa aja. Untuk menghantam ini gampang, cukup dinistakan. Dia adalah dukun. Dia berkedok agama. Karena semua amalan-amalannya pakai amalan seperti basmalah dan lain sebagainya. Ini akan dicap sebagai dukun yang berkedok agama. Ngeri tidak? Ngeri. Inilah sebetulnya yang saya jaga. Yang saya jaga itu sebetulnya ini. Jangan sampai nanti karena ulahnya si setan merah, semua orang tidak memiliki keyakinan. Semua orang akidahnya ini diacak-acak. Kultur budaya kita yang sudah lama, yang jasa spiritual dukun-dukun yang harusnya itu mendapatkan piagam lah, penghargaan lah, ini malah semakin dinistakan. Yang saya jelaskan yaitu dukun-dukun bayi, dukun-dukun dukun pijat. Dukun itu kan dulu itu hanya sebuah jasa orang yang memiliki keahlian. Ketika ada potensi penipuan, itu kan oknum. Tapi kata-kata dukun kan sekarang sudah menjadi antipati ya. Anda semua dengar kata dukun ini udah jelek aja, kan begitu. Nah, inilah yang perlu sebetulnya saya bukakan pelan-pelan. Supaya Anda itu nggak tambah ke sini tuh, ya Allah, ini Indonesia, Bro. Ya. Kalau sini di Sidikia soal gaib itu juga masuk akal, Gus, termasuk ngobatin lewat doa. Tergantung kapasitas akalnya, betul. Ya. Ya al-hikmah itu kan tidak bisa dipelajari semua orang. Tentu ketergantungan dengan akalnya, dengan kemauannya. Dan itu ya hal yang lazim lah. Ada kitabnya kok. Ning Siti Nampi aman-aman saja. Lah ya, mana Ning Siti Nampi tidak dikatakan dukun? Kenapa? Karena Ning Siti Nampi kemarin belain si setan merah. Aman. Coba kalau Ning Siti Nampi dia belain Samsudin atau netral sedikit aja lah, ngasih nasihat sedikit begini. Saya dengan Ibu Ning Siti Nampi berharap untuk Mas Marcel jangan ya, nanti jangan terlalu over semua dikatakan yang non medis ini dukun ini segala macam, terus akhirnya menggunakan kedok agama. Wah, habis itu Ning Siti Nampi langsung dicap pembela Samsudin. Langsung dicap sebagai pembela Samsudin. Pokoknya itu adalah kaum-kaum kawarih. Ketika kaum-kaum kawarih itu begitu, ketika meyakini sesuatu itu baik, semua itu akan dihalalkan darahnya. Sama halnya ketika kamu meyakini si setan merah, semuanya benar yang tidak sejalan dengan si setan merah, pasti akan kamu halalkan darahnya. Kamu pasti akan bentur-benturkan, adu domba, terus dicap sebagai dukun, dicap sebagai orang yang berkedok agama. Pasti akan seperti itu. Anda belum tahu berapa banyaknya orang yang mengaku sebagai dukun dan merasa sok tahu, bahkan tidak tahu. Itu butuh edukasi, Mas. Kalau Anda komentar seperti itu, inilah pentingnya kita penting memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan kamu pukul rata. Nah kalau kamu pukul rata, yo kamu menyakiti perasaan orang. Loh, spiritual itu bukti ada banyak. Indonesia itu tempatnya para spiritual loh. Lah kamu memukul rata apa yang dikatakan si setan merah, dukun itu kalau nggak nipu cabul, ya kamu akan muncul sebuah kebencian. Makanya hati-hati, Islam sekarang ini sedang diadu domba. Ya. Hati-hati loh. Bahaya orang-orang seperti itu. Gak boleh. Siapa ini? Wah, ini dunia pencot ini, bikin akun-akun palsu ini, Marcel barang. Alah, wah, suara kaget. Tidak boleh. Ya. Ini nanti akan buat ruwet. Lah ketika orang meyakini bahwa itu seolah-olah tidak sejalan dengan Anda katakanlah
melihat bahwa oh dia menggunakan sholawat, wah ini dia sedang jual agama, oh dia sedang berkedok agama, ini dukun yang berkedok agama. Nah, ini yang bikin miris gitu. Ini miris. Ketika dia dukun, harusnya kamu buktikan bahwa dia dukun. Ini harus lihat fakta hukum. Ketika si Samsudin itu menipu, fakta hukum harus menyatakan bahwa itu tuh sudah melakukan penipuan. Hati-hati. Dunia pencot dari dulu itu tidak pernah terbukti. Saya mengikuti itu bertahun-tahun. Semua hanya penggiringan opini itulah dunia pencot. Ya, hati-hati. Marcel Radival, wah, anak buah Udin, ya gini nggak ngerti kok. Kontek gini aja, kalau kamu betul Marcel, kamu mau mendebat saya, ya. Kalau kamu mau mendebat saya, kita ketemu saja. Kalau kamu Marcel asli, ya. Kalau kamu ingin mendebat saya, langsung kamu ketemu sama saya, kapan waktunya, ya. Kalau kamu mau buka-bukaan sama saya. Seperti apa spiritual? Seperti apa dukun? Ayo buka-bukaan aja sama saya. Jangan hanya kamu itu malah acak-acak. Ya. Ini kamu aneh. Sekarang ketika ada orang mengobati pakai amalan-amalan, kamu katakan berkedok agama. Loh, apa orang kalau mengobati itu pakai bim salah bim begitu, abrak-gedabrak begitu? Ini namanya pembenturan. Kamu hati-hati loh kalau kamu seandainya Marcel beneran, kamu hati-hati. Kamu ketemu sama saya Marcel kapan? Kita berdebat saja. Kita menggunakan logika aja, nggak usah pakai goib-goib, kita nggak ngerti. Yang logika aja. Ayo, kapan waktunya? Ya. Karena dari awal itu saya itu udah bilang, saya sepakat sama kamu. Tapi kalau kamu kayak si gundul orang Aceh, saya tidak sepakat. Kan isinya aja gibah aja. Ya. Banyak memunculkan kemudaratan. Kamu berhadapan aja sama saya deh. Nggak usah orang-orang yang namanya dijaga. Kalau saya kan namanya nggak perlu dijaga. Kalau kamu mau mempermalukan saya siap. Kapan? Ya, ini bahaya. Ini harus diluruskan. Ya. Kamu harus berdebat sama saya. Kamu harus berdebat sama saya, Marcel. Kapan waktunya? Atau kamu undang saya gimana? Ya? Kamu undang saya. Ayo kita paparkan semua. Apa sih salahnya dukun gitu? Kamu harus bisa berbicara dengan saya dengan fakta hukum. Bukan fakta pencot. Kalau fakta pencot itu opini semua. Ayo berdebat sama saya. Nomor saya ada di deskripsi ya. Nomor saya ada di deskripsi Marcel. Jadi dari pertama itu saya sepakat. Jangankan kamu ya. Siapapun itu yang mengedukasi, membongkar-bongkar yang seperti itu saya sepakat. Cuman ketika kamu memukul rata, itu yang saya tidak sepakat. Ini Indonesia, bro. Ya, Marcel kamu harus tahu. Ini Indonesia, ini tanah Jawa. Besar tanah Jawa ini. Kalau kamu memukul rata, itu yang saya tidak sepakat. Itu sama dengan kamu itu mau menghabisi yang namanya histori orang-orang kuno. Ya. Dukun apa sih definisi dukun itu apa? Artinya dukun itu apa? Ya. Keahlian dukun itu apa sih? Kamu pukul rata, kamu katakan kalau nggak cabul nipu. Itu kan nggak sedap itu. Itu menyakiti banyak orang spiritual, termasuk dukun-dukun pijet. Dan sampai sekarang dukun pijet masih banyak di kampung-kampung. Cuman mereka tidak bermedsos. Nggak boleh. Itu nanti kamu bisa membunuh rezeki orang itu namanya. Ya, hati-hati loh Wahabi loh ya. Mana tadi Marcel? Kok nggak komentar lagi? Mana tadi Marcel? Mana tadi Marcel? Oh, nggak ada lagi dia komen ya. Kamu bikin rame aja sama saya. Ayo.
Nah ini Marcel Radival ini komentar terakhir itu, anak buah Udin ya gini, nggak ngerti konteks yang viral. Salam akal sehat katanya. Jadi apapun yang tidak sejalan dengan pemikirannya si Marcel, semuanya akan dianggap anak buahnya Udin. Marcel, kamu dengerin baik-baik ya. Saya tidak pernah jadi anak buah siapapun. Ya, kamu sombong sekali jadi manusia itu. Orang yang tidak sejalan dengan otakmu, kamu katakan bahwa saya ini anak buahnya si Udin. Goblok, lah Udin berani mampu bayar saya berapa? Dia mampu ngasih saya apa? Kamu aja nggak mampu ngasih saya. Udah sombong begitu kamu. Kamu kaya. Kalau kamu kaya, lebih kaya mana daripada saya? Oh, kamu kalau ngomong tuh sombong banget gitu loh. Jangan itu, ketika kamu jadi artis, orang terkenal itu terus jangan songong. Harusnya kamu harus lebih tawaduk, belajar ngaji. Katanya kamu orang muslim. Ya. Dites jarak jauh aja Gus. Marcel berantas perdukunan berkedok agama. Jelas ke bolak-balik dunia pencot yang goblok, bukan tambah pinter malah tambah goblok. Jangan sore ya. Kacau deh. Dia kan hebat Gus, nomor 1 kan. Ini ngawur ini. Saya itu meluruskan karena saya itu sayang sama kamu Marcel. Saya itu meluruskan karena saya sebetulnya sayang sama kamu, suka dengan edukasi kamu. Cuman kamu itu sudah seperti munggah bale, meletre, anak kemarin sore gitu loh. Kamu bisa doktrin semua umat untuk dibentur-benturkan, ya dengan agama, bisa. Kamu bisa sekali. Tapi sama saya kamu nggak bisa. Kamu bisa pengaruhi semua orang lah. Hanya demi konten kamu, supaya konten kamu itu laku, viral, dapat duit banyak. Ya hasil kamu ratusan juta lah. Dari YouTube bisa, nggak apa-apa. Saya nggak bisa. Saya tetap harus netral. Nah ketika saya netral, tidak berpihak dengan apa semua pemikiran kamu katakan saya anak buahnya Udin, ya goblok. Goblok kamu Marcel. Tak kasih tahu. Ya saya tunggu Marcel ya. Japri nomor saya. Kapan kamu mau mendebat sama saya? Ya. Kapan? Bila perlu nanti saya ketemu di Jakarta. Kalau kamu memang ngajak di Jakarta nggak apa-apa untuk ketemu kamu. Kita diskusi lah. Kita ngobrol lah. Ya. Kita buktikan lah. Kita buktikan kamu menggunakan sains, kamu menggunakan trik boleh, menggunakan apa ilmu yang kamu pelajari boleh. Dan kamu di situ akan saya jelaskan, kamu akan saya luruskan pakai kitab. Saya makan kamu pakai kitab nanti. Dan kamu bisa membantah itu kitab itu, kamu bisa bantah. Jangan saya. Kalau saya orang yang nggak tahu, al-hikmah aja saya nggak tahu, ngobatin orang yang nggak pernah. Ya, tapi kamu di situ akan saya hakimi dengan kitab kamu. Berani nggak kamu? Publik biar tahu. Ya. Ada yang komentar, Arya orang sesat. Ini gara-gara apa? Saya nggak ikut sama Marcel, jadi disesat-sesatkan saya. Gara-gara aku nggak sesuai dengan si Marcel, aku disesat-sesat ke. Pokoknya siapapun yang tidak sejalan dengan pemikirannya Marcel, ya, semuanya akan dicap pada akhirnya dukun. Dobol, dukun, orang yang menjual agama. Aku jualan kaos, itu jualan agama, goblok. Dan firasat saya memang tidak baik buat si Marcel. Firasat saya nggak baik, nggak lama.